Halo Sobat Lahan, kali ini kita berada di daerah pegunungan tapi subur ya. Kita berada di Desa Njuruk, Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo. Kita akan belajar budidaya porang sekaligus budidaya buncis kepada ahlinya. Ikuti terus Mas Han dalam channel Lahanpedia. Selamat pagi Pak Wajib. Ya, iya Mas. Mungkin jenengan sakit perkenalan diri secara langsung ya kepada Sobat Lahan. Oh ya, nama saya Wajib, alamat Desa Njuruk, Kecamatan Soko, Ponorogo Mas. Pak Wajib ini setahu saya adalah petani porang dan buncis Pak ya? Iya Mas. Nah itu Pak Wajib bisa diceritakan Pak, awalnya bagaimana kok ketemu tanam porang itu gimana? Terus apakah sebelumnya usaha dulu terus baru ke pertanian ini atau gimana Pak? Sebelum saya tanam porang atau bertani itu saya kerja kecil-kecilan Mas, tetap di bangunan gitu. Terus akhirnya saya tertarik di porang gitu Mas. Ini Pak Wajib ini karena low profile beliaunya itu, dia itu punya perusahaan konstruksi dulu. Intinya kan tenaga sudah agak tua, berarti kan kalau kita mengandalkan tenaga sama pikiran terporsil kayak kemarin-kemarin enggak mampu ya Mas. Jadi kita harus bertani saja. Dan itu di luar Ponorogo Pak ya? Bahkan di luar pulau juga Mas. Oh gitu, namanya masa-masa pensiun lah ya, tapi tetap produktif dengan bertani. Nah terus ketemunya porang itu gimana Pak? Kok tanam porang gitu? Awalnya ya kayak agak tertarik gitu Mas. Tapi ya akhirnya ya sing rodok suwi tandurane, berarti pengen nandur porang gitu. Cili-cilian, gitu. Kedik lah intinya, sedikit sekali kemarin. 2019 ya Mas? Itu mungkin waktu booming-boomingnya porang mungkin ya? Kayaknya belum ada kemarin Mas. 2019 itu petani masih sedikit yang mau tanam. Meledaknya tahun 2020. Oh pas Covid itu ya betul. Ya, di situ. Covid itu, nah jenengan malah tahu peluang, akhirnya berani walaupun belum tahu nanti gimana jualnya, tapi akhirnya dan berani. Berarti ini semua gimana? Lahannya ada porangnya gitu Pak ya? Semua ada. Jadi ini sudah kita tanam porang, terus sebelahnya kita tanami buncis kayak ini, kayak yang di belakang itu. Ini guys, jadi di sela-selanya buncis ini sudah ada porangnya. Masa-masa seperti ini menuju kemarau atau kemarau ini, orang itu waktunya tidur. Pak Durman namanya Pak ya? Ya. Tidur dulu selama musim kemarau, nanti mulai musim semi, musim hujan akan mulai tumbuh lagi, hidup lagi. Ya, dia tunas Mas. Bertunas. Waktu di bulan 12 nanti. Oh, bertunas lagi. Nah, karena porang itu panennya tahunan, Pak Wajib memanfaatkan sela-selanya untuk tanaman yang musiman, seperti buncis ini, nggih. Iya Mas. Ini buncis produksi apa buncis pembenihan, Pak? Ini tetap kita tanam fokus di pembenihan Mas, dari produknya Pertiwi. Itu beda Pak ya dengan buncis produksi. Istilahnya dari segi perawatannya, dirawat itu ada perbedaan apa enggak itu dengan produksi? Sebenarnya cuman beda-beda tipis lah Mas. Agak sedikit serius untuk penanganan jenis bibit pembibitan Mas. Kalau produksi ya mungkin selisihnya cuma 20% lah, lebih kenceng yang pembibitan Mas. Oh gitu, artinya pembenihan ini nggak bisa disambil ya, harus fokus. Harus fokus. Ada nggak kunci perawatannya Pak? Apakah di olah lahannya atau di seluruh perawatannya atau gimana Pak? Kuncinya tanam pembenihan? Tetap Mas, kita olah lahan dulu. Setelah itu kita, kalau musim kemarau kan perlu air juga. Berarti kita harus sprinkle kayak itu, kayak yang di atas itu. Setelah itu kita masukkan jenis asam humat yang pakai Humigro itu ya kemarin. Oh ya. Oh untuk olah lahan pakai asam humat Humigro sebagai penggembur tanah. Benar. Ini untuk nutrisinya kita spray umur 2 minggu Mas. 2 minggu kita nutrisi. Setelah itu start lagi, ini kan baru umur 25 ini Mas. 15 hari lagi kita nutrisi lagi. Ini kan kita fokus dulu di buncis, di umur waktu serit kan fase krusial juga. Nah, itu ada nggak nutrisi yang spesial untuk khusus pembungaan itu biar berhasil? Kalau itu harus Mas, karena kalau nggak dikasih nutrisi kadang bunganya kan rontok. Berarti kita pakai apa itu kemarin, boril atau apa itu? Boril? Iya,
di situ. Itu bisa meningkatkan keberhasilan perkawinan bunga nggih. Itu hampir 99% itu mencegah keruntukan bunga ya Mas. Oh, Di situ. iya. Aplikasinya waktu Bunga, bunga. waktu berbunga dia. Jadi dari saat ini sekitar 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kita masukkan boril di sini. Nanti kalau sudah berbuah, sudah aman, tinggal nunggu panen gitu. Tinggal ngirigasi tok. Apa ada perawatan khusus lagi, Pak? Ada nutrisi tambahan sebenarnya Mas. Kan bunganya kan mulai king bawah, Ya, terus naik. Berarti yang di bawah jadi seret, yang Ya. atas kan masih berbunga. bunga, ya. Kita masukkan boril lagi. Oh gitu, ya. Oh, kuncinya di boril itu waktu pembungaan. Jadi kan tanam pembenihan buncis ini selalu berhasil, Pak ya? Kayaknya nggak pernah luput ya Mas. Jangan lupa ya. Dan kuncinya tadi di boril. Fase pembungaan itu sangat penting biar bunganya seluruhnya berhasil jadi buah. Untuk hasilnya itu gimana Pak? Targetnya itu kan kalau pembenihan ini dijual dalam bentuk benih ya Pak ya? Untuk biji Mas. Biji ya, Biji kering gitu nanti. kering. Itu gimana? 1 kilo bibit ya paling tidak bisa mendapatkan 1 kintal biji kering itu. Minimal 1 kintal biji Iya. kering. Dan selama ini sampai hasilnya berapa Pak? Yang di atas yang kemarin ya Mas ya, Ya, itu hampir 130-an Mas. 1 kilo jadi 1 kintal 30 kilo. Iya. Ya, sama lebih target ya malahan. Jadi dan tadi kuncinya di waktu pembungaan biar semua berhasil jadi buah. Makanya lek semua jadi buah hasilnya ya lebih target. Nah itu yang di boncis Pak. Tapi ya ini kita nggak melulu bahas boncis ya. Yang luas itu adalah tanaman porangnya. Kalau boleh tahu berapa hektar Pak Wajib porangnya? Cuman sedikit, paling 4 paling. 4 hektar sedikit ya tadi, 4 hektar guys, 4 hektar. Kan kayak yang di luar sana lebar-lebar punyanya orang. Nah, kalau itu kalau istilahnya orang Jurek sudah paling luas aja kan Pak? Ya belum, masih ada yang lebih besar lagi. Ada ya? Ada. Kan kalau kita mungkin yang orang awam tahu paling apa? Orang paling rawatnya mengunuk ya. Nah ini porang ini sebenarnya ya semudah yang dibayangkan orang-orang itu atau sebenarnya ya cukup sulit Pak perawatan porang itu Pak? Atau gimana? Untuk porang, kita kan beralih ke porang Mas ya. Ya. Kalau porang itu tidak segampang yang dibayangin loh Mas. Karena memang dia juga butuh nutrisi. Oh. Kan porang itu sifatnya lembek ya Mas. Iya. Kalau kita hantam pakai kimia dia pasti mati. Oh, gampang mati juga. Iya. Jadi permainannya di spray saja, disemprot-semprot pakai nutrisi yang sama. Semprotnya bahannya sama dengan yang disemprotkan di Boncis. boncis. Pakai boril juga. Iya, sama itu. Dan itu di saat umur berapa? Saat gimana porangnya? Kalau umur porang itu kan kelihatannya nggak sama kayak Mas. Tiap-tiap wilayah kan beda. Iya. Ya dilihat dari fisiknya saja. Kalau sudah daunnya melebar, ada bintiknya, katak, itu kita masukkan yaitu nutrisi yang saya sebut tadi. Jadi nggak syukur ditancapno bare panen enggak gitu guys. Ya, tetap Yes. ada perawatan khusus ya Pak ya. Ya, umbi nggak mau besar kalau nggak dikasih nutrisi. Pasti itu. Ini yang menarik teman-teman. Jadi Pak Wajib ini irigasinya pakai sprinkler, bisa dilihat itu. Kalau sprinkle itu 15 meter, berarti jaraknya sekitar antar sprinkle itu 25 meter lah. Oh, jaraknya 20 meter, kayak tingginya 15 meter. 15 meter. Kalau tingginya nggak sampai segitu ya agak deep. Karena untuk tanam boncis di musim kemarau, biarpun tanaman itu berapa banyak, berapa lebar pun, kalau pakai sprinkle itu tidak susah juga untuk menyirami gitu. Ini 1,2 Mas, 1,2 hektar. 2 kotak setengah. 2 kotak setengah. Nah ini waktu irigasi butuh berapa jam Pak? Paling 2 jam. Tiap tiang cakak dikasih stokram 2 lah ya. Mungkin teman-teman bisa lah untuk mengatur sendiri gitulah. Ya kelihatannya mungkin kalau orang lihat lahan miring mungkin ewo gak rapi, tapi sebenarnya untuk tanaman justru akan lebih bagus karena ketika musim hujan tanah itu bisa langsung yang mengalir gitu, nggak tergenang di lahannya itu. Nah ini sebenarnya ini Pak Wajib, gimana harapannya untuk tanaman buncisnya jenengan dan tanaman porongnya gimana untuk musim tanam ini biar berhasil, hasilnya berapa gitu? Kalau saya untuk tahun ini sistem penanaman saya ya mudah-mudahan apa yang saya tanam di tahun ini lebih bagus dari tahun yang
kemarin. Semangat terus. Ya, jadi kalau targetnya di Buncis itu 1 kilo 1 kuintal, hasilnya 1 kuintal biji kering, ya harapannya itu bisa tercapai bahkan lebih nggak ya? Punya cita-cita 1 kilo itu bisa mendapat hasil panennya itu hampir bisa 150 lah paling tidak. 150 ya, Ya, bisa mencapai segitu. Nah harapannya segitu sobat lahan. Nanti kita tunggu hasilnya, kita kasih lagi ya. Kita cek lagi ya, apakah sesuai target Pak Wajib atau enggak. Kalau lihat pertumbuhannya kayak gini, harapannya tuh besar Pak ya. Ya. Oke sobat lahan, itu dulu episode bersama Pak Wajib lahan Desa Njuruk ini ya, di lahannya Pak Wajib di lahan seluas ini. Nanti kita akan belajar di petani-petani mana lagi. Ikuti terus Mas Han. Salam dari Mas Han untuk sobat lahan.